Enggak ada. Bulan Juli kasusnya udah tetap ya, udah tutup istilahnya. Nah ini bulan Juli, ibu-ibu bisa mencari, kalau tahu lokasinya bisa langsung di antara konsentrasi harusnya. Oh websitenya Bu, ya. tuh Pondok Pinang kalau nggak salah 4 kasus, Kebayoran Lama Utara 3 kasus. Jadi memang bukan yang tertinggi. Ini di bulan Agustus sampai tanggal berjalan ya. Jadi bukan setiap minggu di bulan yang sama. Jadi nanti ini 1 sampai 21 Agustus, 1 sampai 28 Agustus gitu. Nanti bergerak balik di bulan September, nanti berubah lagi gitu. Lanjut. Nah, di sini ada peta. Dilanjut seberapa jumlahnya. Nah, nanti izin Pak ke sebelahnya Mas. Nah ya, nanti misalnya kayak gini. Kebayoran Lama Utara, diklik di Kebayoran Lama Utara, oh ada kasus DBD-nya 1. Memang kalau kita lihat secara umum bukan yang paling terang ya, warnanya paling tua. Makin tua warnanya makin banyak kasusnya. Nah, di sini kita bisa memantau nih di Kebayoran Lama secara umum wilayah mana yang paling tinggi. Untuk sampai 2. Jadi ibu-ibu nanti lebih pede nih kalau turun ke masyarakat, ke warga lebih pede, punya data, punya informasi yang resmi, yang akurat gitu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ibu-ibu kami mohon untuk lebih baik lagi ya, untuk bisa memberikan informasi lebih baik lagi. Kami mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian serta komentarnya bagaimana dengan Nah, ini akan kita update informasi-informasinya yang terbaru, misalnya tentang Wolbachia nanti akan dimasukin gitu ya. Tetapi memang bertahap sesuai dengan tren. Nah, kemudian juga di sini bisa download pedoman dan informasi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pengen mendownload tentang kebijakan, tentang bahan-bahan edukasi, di sini bisa. Di sini nanti kita masukkan bahan-bahan edukasi dan kebijakan. Kita juga sedang membuat nanti alur untuk fogging ya, jadi supaya masyarakat tahu ketika ada kasus nggak dikit-dikit perbedaan data dengan nanti yang di aplikasinya. Jadi apa sih DINFOS ini? DINFOS ini adalah digital informasi kesehatan, di mana layanan ini berbasis website yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, Sudin Kesehatan. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan Sudinkominfotik untuk mengintegrasikan dengan website pemerintah Kota Jakarta Selatan. Ibu-ibu tahu websitenya nggak? Jakarta Selatan pernah buka nggak? Belum pernah ya? Harus pernah buka biar tahu kondisi Jakarta Selatan gimana. Jadi ada di websitenya Jakarta Selatan juga. Nah ini tujuannya supaya kita bisa memberikan informasi tentang DBD dengan lebih cepat, kemudian disertai ada penjelasannya. Karena selama ini mungkin ibu-ibu cuma tahu oh DBD-nya sekian gitu, tapi nggak tahu trennya seperti apa, kemudian gambarannya bagaimana. Nah di info ini nanti kita ibu-ibu bisa lihat tentang statistik DBD terbaru. Bagaimana kasus bulan ini, kemudian bulan selanjutnya bagaimana, kemudian juga pemetaan daerah rawan, kemudian ibu-ibu juga bisa mendapatkan bahan-bahan untuk edukasi ketika nanti turun ke lapangan, mengedukasi warga, ada bahannya gitu, kemudian ada aksi wilayah. Jadi nanti kalau ada kegiatan fogging atau kegiatan kerja bakti, kita dokumentasikan, kita masukkan di sini supaya bisa menjadi contoh dan bisa menggerakkan lurah atau camat yang lainnya supaya oh di sana nih udah ada kegiatan ini nih, kita juga bikin deh kerja bakti misalnya seperti itu. Kemudian juga ada link pengaduan masyarakat supaya Bapak Ibu bisa nanti menyampaikan aspirasinya serta masukannya. Next. Nah, ini bagaimana cara mengaksesnya? Nah, ini kalau dari website. Kalau yang sekarang ibu-ibu bisa langsung men-scan barcode ini. Nah, kalau misalnya secara manual bisa buka di websitenya Jakarta Selatan. Jadi selatan.jakarta.go.id. Nanti di situ ibu-ibu bisa klik yang titik 3. Ini yang di website ya. Titik 3 nanti ada pilihannya. Pilihnya nih goyang nih Bank Data Jakarta Selatan. Nanti kemudian diklik, dibuka pemerintah kota, ini salah nih, maaf ininya kurang bergeser. Jadi nanti pilih pemerintah kota, terus pilih Bank Data. Next, nanti di Bank Data itu,
Next. Nah, di bank data itu ada di bagian data lainnya, nanti bisa dipilih nih data DBD tingkat kota Jakarta Selatan. Nah, ketika dibuka tampilan yang Bapak Ibu buka sekarang seperti ini nih. Nah, kemudian nanti bisa diklik titik 3 yang ada di ujung. Titik 3-nya diklik. Lanjut. Ya, titik 3-nya diklik, lanjut. Nah, nanti ada nih. Nah, setelah diklik ada pilihannya The Infos Jakarta Selatan. Pilih The Infos Jakarta Selatan, nanti Ibu klik, nanti akan keluar tampilan seperti ini. The Infos. Mungkin adik-adik bisa dibantu ya ibu-ibu kalau ada yang kesulitan nanti mengakses caranya bisa sambil keliling kalau ada yang nggak bisa. Nah, nanti setelah keluar data seperti ini, klik yang di ujungnya ada baris 3 untuk milih menunya. Menu-menunya tadi ya ada statistik DBD, dashboard dan lain-lain. Nah, nanti saya akan next Mas. Nah, ketika dibuka menunya, nanti akan ada informasi seperti ini. Pertama di dashboard itu ada jumlah kasus DBD secara kumulatif di tahun 2025. Jadi di Jakarta Selatan nih Bu, kita sudah 1047. Ini data sampai 21 Agustus kemarin ya, belum update yang hari ini. Yang terupdate Ibu bisa langsung lihat di handphone. Ini Ibu bisa lihat di sini nih Bu. Nih The Infos. Nah, oke. Nah, terus kemudian kita, nah Ibu nanti bisa dipilih di sini nih, nanti akan keluar nih di sini ada berapa sih angkanya, jumlahnya berapa gitu. Kemudian ada juga jumlah berdasarkan kecamatan yang tertinggi secara kumulatif di tahun 2025. Ini di Jagakarsa ya. Nah, kemudian juga di sini Ibu bisa melihat tren per bulannya nih. Ini tapi wilayah kecamatan. Jadi kalau kita lihat di sini Kecamatan Kebayoran Lama di bulan Juli, ini kan per bulan jadi baru sampai bulan Juli karena Agustusnya belum selesai ya. Di bulan Juli Kebayoran Lama nih ternyata trennya meningkat nih. Kalau kita lihat dari bulan Januari memang paling tinggi di awal Januari ya. Ada 28 kasus di Januari. Kemudian di Februari ini turun 12. Maret turun lagi 7. Udah bagus nih Bu. Di April naik lagi 12. Di Mei turun 8, di Juni 3, di Juli naik lagi 6. Nah, ini bisa menjadi warning atau lebih waspada ya ibu-ibu bahwa di bulan Juli ini udah mulai meningkat. Nah, supaya ibu-ibu mengerti, di sini juga ada penjelasannya tentang grafik yang ada ya. Lanjut. Nah kemudian di bagian statistik DBD di sini kita bisa lihat ada distribusi kasus DBD berdasarkan usia dan jenis kelompok usia dan jenis kelamin. Jadi secara umum laki-laki sedikit lebih banyak ya daripada perempuan. Dan kalau kita lihat kelompok umur di sini tertinggi memang kelompok usia-usia produktif dan usia sekolah nih ya. Kelompok ini tertinggi. Jadi dengan kata lain, nanti ketika melakukan misalnya mau PSN atau mau kegiatan-kegiatan pencegahan DBD itu bisa difokuskan di kelompok umur ini. Misalnya di sekolah. Kemudian kalau ada kantor ya, ada perusahaan bisa di kantor-kantor. Karena itu merupakan kelompok usia yang tertinggi kan saat siang hari rata-rata ada di sekolah, ada di kantor gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada informasi tentang ABJ nih Bu. Nah, di sini angka bebas jentik itu dibagi dua sebenarnya. Untuk kategori daerah tidak beresiko dengan daerah beresiko. Dikatakan tidak beresiko kalau angka bebas jentiknya berapa Bu? Berapa angka bebas jentiknya kalau dikatakan tidak beresiko? Ya, di atas 95. Kalau beresiko di bawah 95. Kemudian di sini kita lihat, di sini angka bebas jentiknya ternyata angka lebih dari 95 itu nggak terbalik ya Bu. Lebih dari 95 angka bebas jentiknya itu tidak beresiko. Ya, kalau kurang dari 95 beresiko, jadi terbalik ya. Jadi tadi kan ABJ-nya berapa tadi yang dilaporkan? 93, 92 berarti termasuk daerah beresiko ya. Artinya apa? Banyak rumah yang terdapat jentik gitu.
Iya, memang dirongsok. Nah, itu mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan buat Bu Lurah, Pak Lurah, Pak Camat untuk melakukan misalnya kegiatan kerja bakti di lokasi yang ABJ-nya tinggi, misalnya seperti itu ya. Jadi ini sangat membantu Lurah juga. Di sini dikasih keterangan terkait dengan ABJ ini. Nah, di sini ada sedikit disclaimer. Disclaimer itu artinya bahwa ABJ ini bukan nilai mutlak. Ini adalah penilaian sesaat. Jadi bisa berubah setiap saat. Oleh karena itu tetap diperlukan kegiatan untuk PSN 3M+, kapan saja, di mana saja. Karena ABJ ini sifatnya tidak mutlak, tetapi bisa berubah. Tapi ini bisa menjadi warning untuk ibu-ibu sekalian terhadap kondisi lingkungannya ya. Lanjut. Nah, kemudian ada kasus DBD per kecamatan. Tadi Bu Lurah bilang memang selama ini dibilangnya Kebayoran Lama tuh tertinggi terus ya. Karena secara kumulatif dari Januari sampai bulan ini memang paling tinggi. Tapi kalau kita lihat per bulan tadi kan kita lihat ada yang hijau ternyata nggak paling tinggi gitu. Nah, di sini juga bisa dilihat kasus DBD per kecamatan. Di sini Kecamatan Kebayoran Lama ini, mohon maaf ini data sampai 21 Agustus. Kebayoran Lama Utara waktu bulan kemarin masih 0 ya. Yang bulan sampai 21 Agustus masih belum masuk datanya ya. Nah, kemudian yang sampai sekarang mungkin udah ada perubahan, udah ada penambahan data kasus. Nah, ini kita bisa melihat Pak Bu Lurah bisa memantau juga nih, oh di bulan ini di minggu ini sampai minggu